Halo Mas guys, Mbak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar mengupas tuntas soal TEU tes CPNS. Jadi di sini kita fokus ke soal TEU yang matematika ya, Mas guys, Mbak guys. Ini ada soal yang pertama. Ini bisa kalian pause dulu videonya kalau kalian ingin ngerjakan dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya yang kalian kerjakan dengan pembahasan saya gitu ya. Oke, mulai sekarang bisa kalian pause videonya. Nah, sekarang kita bahas ya. Kita bahas apakah jawaban kalian sama dengan jawaban yang akan saya bahas di sini. Coba perhatikan apa ini? Barisan ya, pola barisan, pola bilangan 135, 357, 579. Nah, ini biasanya kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini satunya itu berarti pelengkapnya dari ini. 27, 125, terus ini berapa gitu ya. Nah, kita cek 135 ke 357. Ini berapa nih? Selisihnya berapa? Coba kita hitung ya. 357 dikurangi 135. Hasilnya 222. Kemudian yang ini 579 dikurangi 357. Hasilnya 222. Nah, jadi polanya seperti itu. Dari 135 ke 357 itu ditambah 222, kemudian ke 579 juga tambah 222. Bagaimana dengan yang 27 ke 125? Kalau kita lihat biasanya sih dia barisannya ya ditambah berapa atau dikurangi berapa ya. Coba kita cek selisih dari 125 dengan 27 itu berapa selisihnya? 8, kemudian ini 11 dikurangi berapa ini? 2, 9 ya, plus 98. Nah, kalau misalkan ini benar polanya seperti ini, maka titik-titik ini hasilnya adalah 125 ditambah 98. Ya, berarti ini 13, ini 12, ini 2. Nah, ternyata tidak ada di pilihan jawabannya. Ya, berarti bukan ini polanya yang diinginkan di soal. Kemudian kita lihat ya, kita lihat di sini ada 27, 125. Kalau ada 27 sama 125 itu saya jadi ingat bilangan pangkat 3 ya. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kalau 125 sama dengan berapa? 5 pangkat 3. Nah, berarti polanya seperti ini. Sepertinya ini ya, Mas guys, Mbak guys. Jadi ini 3 pangkat 3, 5 pangkat 3 berarti 3, 5 berarti 7 ya. Yang berikutnya ini adalah 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu berapa? Kalau 7 kuadrat kan 49 ya. Kalau pangkat 3 berarti dikalikan 7 lagi. 9 kali 7 63, simpan 6, 4 kali 7 28 tambah 4 jadinya 34 ya. 343 ternyata ada jawabannya nih Mas guys. Jawabannya yang C ya. Nah, jadi polanya nggak mesti penjumlahan perkalian, bisa juga perpangkatan seperti soal yang pertama ini ya. Oke, selamat kalau kalian sudah bisa menjawab dengan benar ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seperti biasa, saya berikan kesempatan kalian untuk mengerjakan. Coba mulai sekarang bisa di pause videonya. Kalau sudah, silakan kunci jawaban kalian. Kita akan bahas bersama-sama. Perhatikan di sini ada 135, kemudian 357, 579 dan titik-titik gitu ya. Nah, kemudian ada 15, 105, 735. Ya, berarti kita cek yang 357 dengan 135 itu selisihnya berapa? 135, kemudian 15, 357, 105. Ini saya tulis ulang soalnya biar lebih besar. Nah, dari sini ke sini selisih berapa nih? Dari 357 ke 135. Selisihnya 222.
Ini plus 222. Kemudian ini juga berapa? 579 dikurangi 357. Ini juga 2, 2, 2. Nah, kemungkinan pola berikutnya, ya, suku berikutnya yaitu titik-titik-titik ini adalah 579 ditambah 222 ya. 579 ditambah 222. Hasilnya adalah 1, ini 0, ini 1, 801. Ya, kalau kita lihat si polanya ditambah 222 ya. Jadi jawabannya adalah 801. Nah, kebetulan di sini juga ada pilihan jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Selamat untuk kalian yang sudah menjawab dengan benar soal yang kedua ini atau soal nomor 46. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini pola berikutnya ada 123, 234, 345, 27, 256 dan titik-titik-titik gitu ya. Kalau ini kan 123 dengan 234 ya. 345. Pola berikutnya gimana? Perhatikan 123, 234, 345, 456 nih ya. Pola berikutnya adalah 456. Dari mana? Dari bilangan angka-angka penyusunnya. 1 2 3 kemudian diulangi 23, berikutnya 4. Terus dua digit terakhir ya, 34, berikutnya 5, 45, berikutnya 6 kan gitu. Tapi nggak itu yang ditanyakan ya, bukan itu yang ditanyakan, tapi yang ditanyakan adalah pola dari 27, 256, terus ini berapa. Nah, sekarang kita lihat ya, 27 dengan 256. Kalau di soal sebelumnya itu kan ada 3 pangkat 3, 4 pangkat berapa? 3 pangkat 3, 5 pangkat 3 gitu ya. Kalau kita lihat di sini 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3 ya. Kalau 256 berarti berapa? 256 itu berarti kita cek pakai itu ya, pohon faktor. 256 dibagi 2 hasilnya 128 ya, bagi 2 lagi hasilnya 64, bagi 2 lagi hasilnya 32, bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Jadi duanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi 256 itu sama dengan 2 pangkat 8, atau bisa juga 4 pangkat berapa? 4 pangkat 4 ya. Dari mana dapat 4 pangkat 4? Karena 2 pangkat 8 itu sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 4 ya. Jadinya kan 2 pangkat 2 4. Nah, kita lihat polanya di sini. 3 pangkat 3, 4 pangkat 4 ya. Jadi 27 itu adalah 3 pangkat 3, 256 4 pangkat 4. Pola berikutnya kalau kita lihat ya, lihat polanya ini berarti 5 pangkat 5 ya. Ya. Nih bilangannya dengan pangkatnya sama, berarti 5 pangkat 5 ya. Coba kita cek 5 pangkat 5 itu berapa? 5 pangkat 5 itu berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25. 5 kali 5 25. Nah, 25 kali 25 itu berarti 625 ya. Nah, ini kalikan 5. 625 dikalikan 5. 25, simpen 2, 2 kali 5 10 tambah 2 12. 6 kali 5 30 tambah 1 31. 3125. Nah, ada di sini. Jawabannya adalah yang E. Ya, selamat untuk kalian yang sudah menjawab dengan benar soal ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah pembagian pecahan desimal. Silahkan kalian boleh pause dari sini. Oke, kita hitung ya. Nanti kita cocokkan apakah jawaban kalian sama dengan jawaban pembahasan ini ya. 3,75 ya dibagi dengan 1,875. Ini kalau saya tulis dalam bentuk pecahan boleh ya, seperti ini. Nah, gini. Jadi kalau kita lihat yang bawah atau penyebut itu ada 3 angka di sebelah kanannya koma. Kita lihat yang penyebut ya.
penyebut ini ada 3 bilangan di sebelah kanan koma, sedangkan yang pembilang ada 2 bilangan yang di sebelah kanannya koma. Berarti kita harus menyesuaikan yang penyebut. Kalau ada 3 bilangan berarti kita kalikan dengan 1000 ya, berarti kalikan 1000, yang bawah juga kalikan 1000 ya, nolnya mengikuti digit 3 digit di sini sebelah kanan koma. Berarti hasilnya adalah 3750 ya, dikalikan 1000. Kemudian yang bawah atau penyebutnya kalikan 1000 juga, hasilnya 1875. Ini hasilnya berapa? Kayaknya 2 kalinya nih ya. Coba kita hitung. 1875 kali 2. 10, 15, 17, 3. Iya betul, hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah yang E ya. Cukup mudah ya. Selamat yang sudah menjawab dengan benar untuk soal ini. Nah, soal berikutnya ini silahkan kalian boleh kerjakan dulu dan pause dulu videonya. Gimana hasilnya? Sudah ketemu? Disimpan dulu ya. Nanti kita cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan kita di video ini. Jadi ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah yang pembagian dulu dan perkalian dulu. Maksudnya bagaimana? Kan ada urut-urutannya ya mas-mas guys. Jadi yang harus didahulukan adalah tanda kurung, yaitu kita singkat tarung. Kemudian kiri, ya, kalau sama kuat kita dahulukan yang kiri. Kemudian kalau misalkan ada perkalian dan pembagian kayak gini ya, maka kita dahulukan yang kali terus bagi ya, kali bagi. Kemudian kalau ada penjumlahan dan pengurangan sama kuat ya, maka kita dahulukan yang penjumlahan atau tambah. Jadi tarung kiri itu tanda kurung, kemudian kiri kali bagi tambah kurang. Kalau misalkan gini, 1 ditambah 2 dibagi 2, ini ngitungnya gimana? Penjumlahan dan pembagian itu lebih kuat pembagian, maka harus dahulukan pembagian dulu, 2 bagi 2 dulu, baru nanti tambahkan 1 ya, hasilnya 2. Nah kalau seperti ini gimana? Kita dahulukan yang ini 0,875 dikalikan 22/7, kemudian ini juga dihitung, nanti hasilnya ya, hasilnya ini kita kurangkan gitu mas-mas guys. Nggak boleh kita kurangkan ya 22/7 dengan ini 0,375, nggak boleh. Oke, kita fokus ke 0,875 kali 22/7 ya. 0,875 dikali, kalinya saya tulis titik aja ya. 22/7 kita buat pecahan biasa ya. Jadi 2 kali 7, 14 tambah 2, 16. Seperti ini. Sama dengan kita hitung 0,875 dikalikan 16 ya, 5 kali 6 30, 7 kali ini 42, 45, 8 kali 6 48, tambah ini 52 ya, 52 nyimpen 5, 0 kali 6 0, 5, ini kalikan 5, ini kalikan 7, 8, 0, jumlahkan 0 0, ini juga 0, ini berapa nih? 14, hasilnya 14000. Nah berhubung di sini ada 3 digit di sebelah kanan koma, maka 000 nya kita hilangkan ya, dibagi 7 sama dengan ini 2 ya. Kemudian yang 0,375 dibagi dengan 1/7/8, 0,375 dibagi, ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi 1 kali 8 tambah 7, hasilnya 15/8. Nah karena pecahan ya, pembagian oleh pecahan, kita balik ya, kita balik 0,375 dikali 8/15 seperti ini. Kita hitung ya, 0,375 kali 8, 40, ini 56 tambah 4 jadinya 60 ya. 3 kali 8 24, 24 tambah 6 30 ya, 30 0, 3 simpen, ini 3 turun, jadi hasilnya adalah
3000 ya. 3000 karena ini di belakang di sebelah kanan koma ada 3 digit angka, berarti 03-nya ini kita coret per 15. Hasilnya berapa ini? 3 dibagi 15 itu 0,2. Nah, baru kita masukkan ke sini. Ya, tadi 0,875 kali ini hasilnya 2. Dikurangi 0,2. Hasilnya adalah 1,8. Jadi jawabannya adalah yang C. Selamat Mas-mas guys yang sudah menjawab dengan benar soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. 15 adalah 3/7 Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 15 adalah 37,5% dari titik ya. Silahkan boleh pause videonya dari sekarang. Oke, sekarang kita akan bahas ya. 15 adalah 37,5% dari, nah hitungnya gampang ya. Caranya gini. Misalkan bilangan yang kita mau cari itu adalah bilangan A gitu ya. Jadi 37,5% dari A itu adalah 15. Gitu ya. Jadi 37,5% dari A itu 15. A-nya akan kita cari. Cara mencari A gimana? Berarti A sama dengan 15 dibagi 37,5%. Atau bisa kita tulis 15 dibagi 37,5 per 100. Nah, karena ini pembagian oleh bilangan pecahan, maka bisa kita tulis 15 kali 100 per 37,5 ya. Hasilnya 1500 dibagi 37,5. Nah, ini kita hitung nih. 375 ya, 37,5. 37,5 itu kalau kali 2 berapa? 10, 5, 11, 7 ya, 75 ya. Hasilnya 75. Atau kita ini dulu, kalikan dengan 10 per 10. Kenapa kok dikalikan 10 per 10? Biar 37,5 nya ini menjadi bilangan bulat ya. Jadi kita kalikan 10. Hasilnya adalah 15.000 dibagi 375. Ini boleh. Atau kalau kalian sudah terbiasa dengan bilangan desimal, tidak ada masalah, nggak usah dikalikan 10 per 10 juga bisa ya. Nah, sekarang kalau 375 kali 2 berarti hasilnya adalah 750 ya. Nah, kalau 750 kali 2 hasilnya 1500. Nah, berarti tinggal kita tambahkan 0 di belakangnya nanti. Jadi 375 dikali 4 ya. Hasilnya adalah 1500. Hasilnya adalah 4. Nah, 1500 kalau di sini kan 15.000, tinggal kasih 01. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah 440. Ya, selamat kalau jawaban kalian benar. Maksudnya bukan benar juga sih, sama dengan punya saya gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Jadi bayangkan ada sebuah drum dan ada isi airnya itu sepertiga bagian dari drum itu ya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, bejana tersebut menjadi berisi setengahnya. Berapa literkah kapasitas bejana itu? Jadi kalau kita bayangkan ada sebuah drum diisi air sepertiganya, saya ilustrasikan dalam gambar ya. Ini ada drum. Abaikan kalau gambarnya jelek ya. Saya ulangi. Nah, ini drum. Isinya itu adalah sepertiganya. Sepertiga nih, anggap ini sepertiga bagian. Kalau misalkan seluruh bagian ini, seluruh volume drum ini saya misalkan dengan V, maka volume air yang kondisi awal ini adalah sepertiga V ya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter, maka menjadi setengahnya. Saya ganti spidolnya warna merah ya. Nah, ini misalkan ini adalah setengah. Jika ditambah dengan 3 liter, maka volumenya menjadi setengah V. Ya, logikanya seperti itu. Berapakah kapasitas bejana?
Jadi kapasitas totalnya itu semuanya berapa atau nilai V-nya itu berapa. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini bisa kita ubah menjadi persamaan. Ya. Sepertiga V ditambah 3 liter sama dengan setengah V, kan gitu. Ya kan? Sepertiga V ditambah 3 liter sama dengan setengah V. Itu persamaan yang akan kita gunakan. Sepertiga V ditambah 3 liter itu sama dengan setengah V. Gitu ya. Atau 3 liter sama dengan setengah V dikurangi sepertiga V. Atau kita baliklah ya, V-nya di sebelah kiri. Setengah V dikurangi sepertiga V sama dengan 3 liter. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah dikurangi sepertiga V ya, biar nulis V-nya nggak terlalu banyak. Ini setengah dikurangi sepertiga kita hitung ya, operasi pecahan, ya, pengurangan pecahan. Kita samakan penyebutnya, 2 sama 3 itu 6. 6 bagi 2, 3, 3 kali 1, 3. Dikurangi 6 dibagi 3, 2, 2 kali 1, 2. Sama dengan 1/6. Jadi jawabannya adalah, atau hasil ininya, setengah kurangi sepertiga itu adalah 1/6 V. Sama dengan 3 liter. Nah, tinggal kita pindah 1/6-nya ke kanan ya, jadinya perkalian. Jadi 6-nya kalikan 3L sama dengan, ya, ini saya tulis ulang, kali 6 sama dengan 18 liter. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pak Nyoman memperoleh R rupiah setiap minggu dan membelanjakan B rupiah setiap minggu juga. Berarti pendapatan atau income-nya adalah R rupiah dan belanja yang atau uang yang dibelanjakan itu B rupiah. Berarti kalau kita hitung sisanya, sisa uang yang bisa ditabung oleh Pak Nyoman itu adalah R dikurangi B. Benar ya? Sisa atau yang bisa ditabung. Kemudian dalam berapa minggu ia akan memiliki uang sebanyak Q rupiah. Jadi misalkan target tabungannya Pak Nyoman itu adalah Q, maka kita bisa menghitung ya, misalnya menghitung banyaknya waktu atau berapa minggu yang diperlukan Pak Nyoman untuk mencapai Q rupiah. Dengan cara gimana? Nah, saya ilustrasikan dulu. Misalkan target Pak Nyoman adalah 1 juta rupiah gitu ya. Dan sisa yang tadi ya, Pak Nyoman dapat uang terus dibelanjakan, kan ada sisa. Misalkan setiap minggu itu sisa uang yang diperoleh Pak Nyoman itu adalah 100.000 rupiah. Berarti berapa banyak waktu yang dibutuhkan bagi Pak Nyoman untuk mendapatkan atau untuk mencapai target ya, mencapai target 1 juta. Berarti kan 1 juta dibagi dengan 100.000 ya, benar ya? Nah, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 10 minggu misalkan. Nah, kita analogikan. Jadi 100.000 ini adalah sisa ya. 1 juta ini adalah Q atau targetnya. Ya. Berarti kalau di sini sisanya adalah R min B dan targetnya adalah Q, maka waktu yang dibutuhkan adalah Q dibagi R min B. Gitu ya. Simpel ya. Jawaban yang benar adalah yang B. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kalian boleh pause dulu kalau mau ngerjakan. Oke. Sekarang kita lihat. Sebuah perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawannya. Sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang atau di PHK gitu ya. Nah, kemudian untuk merangsang kegiatan kerja, gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Nah, jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, seberapa efektifkah atau berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan? Misalkan karyawan awal, ya, jumlah karyawan awal itu adalah berapa ya? M misalkan.
Jumlah karyawan sebelum adanya PHK adalah M. Kemudian yang di PHK ada 20%. Ya. Setelah di PHK atau jumlah akhir itu adalah 20, dikurangi 20%, berarti 80% dari M. Gitu ya. Jadi misalkan M adalah awal, jumlah akhirnya adalah setelah di PHK 20% kan tinggal 80%. Ya, 80% kalikan jumlah awal atau M. Kemudian yang apa ini? Yang diperpanjang kontraknya itu yang 80% dari M ini gajinya dinaikkan menjadi 10%, ditambah 10% uangnya. Nah, berapa ini penghematan yang dilakukan perusahaan? Perusahaan menghemat berapa persen? Kita cek ya. Misalkan gaji sekarang tadi kan tadi kan kita bicara tentang jumlah karyawan. Sekarang kita bicara tentang gaji. Ya, tadi karyawan, sekarang gaji. Misalkan gaji pertama, maksudnya gaji awalnya itu adalah G gitu ya. Gaji utuh sebelum adanya PHK. Kemudian gaji akhir atau gaji setelah terjadinya PHK itu adalah berapa? 80% gaji ditambah 10% dari ini ya, dari 80% gaji itu. Nah, seperti ini ya cara ngitungnya. Kenaikannya berarti kan 10% dari 80% G ya, karena ini kan gaji akhir. Nah, sekarang kita jumlahkan ya, sama dengan 80% G ditambah berapa ini? 10% dari 80%. Jadinya 10% dikali 80% gini ya. Ini hilang. Nah, 8% jadinya. Sama dengan 8% tambah 80%, jadinya 88% G jadi gaji. Berarti kan menghemat dari sebelumnya 1%, 100% atau G saja menjadi 88%. Ini kan berarti efisien, efek apa? Menghemat. Hematnya berapa? Ya tinggal kita hitung selisih dari G dengan 88% G. G itu kita katakan 100% ya. Nah, kalau 88% selisihnya berapa? Selisihnya adalah 12. Jadi perusahaan menghemat biaya sebanyak 12%. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan kalau kalian mau mengerjakan dulu, boleh pause dulu videonya. Ini soal, terdapat kawat sepanjang 10 meter untuk membuat model kerangka balok dengan ukuran panjang 20, lebar 17, dan tingginya 13. Banyaknya model kerangka balok yang dapat dihasilkan. Ya, ada panjang kawat yang disediakan adalah 10 meter. Ya, 10 meter. Kemudian balok itu kan gambarnya gini. Ya, sketsanya seperti ini. Nah, ini terdiri dari 4 pasang sisi panjang, 4 pasang sisi tinggi, 4 pasang sisi lebar. Jadi PLT atau PTL ini ada 4 pasang. Ya, sehingga kawat yang dibutuhkan itu adalah jumlah semua rusuknya. Ya, jumlah semua rusuk jadi 4P ditambah 4L ditambah 4T. Atau bisa kita ringkas menjadi 4 kali P tambah L tambah T. Sekarang kita masukkan untuk panjangnya tadi 20 cm, kemudian lebarnya 17 dan tingginya adalah 13. Hitung berapa nih? 50 ya. 4 kali 50 sama dengan 200 cm atau 2 meter. Jadi satu buah balok membutuhkan 2 meter kawat. Tersedia 10 meter kawat, berarti tinggal kita bagi ya. Banyak balok sama dengan 10 meter dibagi 2 meter sama dengan 5 balok atau 5 model balok. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000,
maka 25 baju itu harganya berapa? Ini perbandingan ya, silahkan kalian boleh pause dulu videonya. Kita gunakan perbandingan 3 lusin itu berapa sih? 3 lusin itu adalah 36 buah ya. Jadi satu lusin kan 12, tinggal kalikan 3 jadi 36. 36 baju harganya adalah Rp990.000 ya. Bagaimana dengan 25 baju? Nah, 25 baju harganya berapa? Nah, berarti tinggal kita bandingkan seperti ini, gampang sekali ya. Ini kalikan silang. Jadi misalkan ini jangan tanda tanya lah. Kita misalkan dengan X. Kali silang ya. Jadi 36X sama dengan 990.000 dikali 25. Atau X sama dengan 990.000 kali 25 dibagi dengan 36. Nah, ini 36 dengan 99 bisa kita bagi dengan 9 ya. Bagi 9 bagi 9. Hasilnya 110.000 kali 25 per 4 ya. 36 bagi 9 kan 4. Sekarang kita hitung ya, 110.000 kali 25 hasilnya adalah 25 sama 25 275 kasih 0,4 ya, dibagi 4. Nah, kita hitung nih, 275 dibagi 4 ya, kasih 0,4 lah. 27 bagi 4 hasilnya berapa nih? 6. 7 nggak bisa, 6 ya. Ini 24 kurangi 7 kurangi 4 3, 5 nya turun, 35 bagi 4 8 ya, hasilnya 32. Kurangi lagi 5 kurangi 2 3, 0 1 turun, 30 bagi 4 7 ya. Ini berarti 28. Kurangi lagi 2, 0 1 turun lagi, 20 tinggal 5. Ini 20. Ada sisa 0 berapa? 1 2 ya. 1 2. Jadi habis ya, 1 2 1 2. Jadi 25 baju harganya adalah Rp687.500. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 8 tahun yang lalu umur X sama dengan 3 kali umur Y. Sekarang umur X menjadi 2 kali umur Y. Berapa jumlah umur mereka? Kalau kalian mau ngerjakan dulu silahkan, boleh pause dulu videonya. Oke, kita bahas ya. 8 tahun yang lalu. Nah, kalau 8 tahun yang lalu itu misalkan umur X sama 3. Gini ya. Oke, kita bahas ya, 8 tahun yang lalu. Berarti setiap ada kata-kata 8 tahun yang lalu itu nanti umurnya itu dikurangi dengan 8 sebelum dikalikan ataupun dibagi ya. Tapi kalau 8 tahunnya akan datang itu ditambah. Jadi gini, 8 tahun yang lalu umur X sama dengan 3 kali umur Y. Berarti X dikurangi 8 itu sama dengan 3 kali umur Y. Nah, Y-nya juga dikurangi 8. Seperti ini mas guys, bapak guys. Jadi setiap variabel X maupun Y-nya itu dikurangi 8 dulu sebelum dikalikan dengan berapapun atau dibagi dengan berapapun. Nah, baru yang ini sekarang umur X menjadi 2 kali umur Y. Kalau ini nggak usah dikalikan, nggak usah dikurangi ya, masih utuh. Jadi X sama dengan 2 kali umur Y seperti ini. Jadi ada 2 persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 1 kita sederhanakan karena bentuknya masih kompleks gitu ya, belum sederhana. Nah, sederhanakan 3Y dikurangi 24 atau X min 3Y sama dengan min 24 ditambah 8. X min 3Y sama dengan min 16 gitu ya. Ini bentuk yang sudah sederhana. Kemudian persamaan 2 kita sederhanakan ya, kita pindah 2Y-nya ke ruas kiri. X min 2Y sama dengan 0 ya, ini persamaan 2. Kita eliminasi langsung variabel X. Karena ini variabel X ini koefisiennya sudah sama. Kemudian min 3Y dikurangi 2Y, hasilnya min Y sama dengan min 16 kurangi 0, hasilnya min 16, maka Y sama dengan 16. Umur Y adalah 16 tahun. Kemudian umur X-nya berapa? Nah, kita lihat dari persamaan 2 ini. X sama dengan 2Y. Berarti 2Y itu 2 kali 16. Sama dengan
32 tahun. Sehingga usia keduanya kalau dijumlahkan adalah 16 tambah 32 atau 32 tambah 16 sama dengan 48 tahun. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke mas guys, Mbak guys, ini adalah soal terakhir ya di video kali ini. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang sama-sama pejuang CPNS. Semoga perjuangan kalian diridhoi Allah SWT, mendapat kesuksesan sampai nanti jadi PNS. Saya doakan semoga berhasil. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.